Suara yang telah lama sekali tak kudengar, tiba-tiba menghentikan isak tangisku. Meski sudah beberapa tahun silam, terakhir kudengar suara berat itu. Tapi aku masih hafal betul siapa pemiliknya. Kutolehkan kepala ke arah belakang untuk memastikan sosok yang terlintas di pikiranku. Perasaan campur aduk kini menyergap ketika pikiran itu menjadi nyata. Lelaki tinggi besar dengan pundak lebar itu perlahan menghampiriku. Dengan wajah teduhnya yang masih sama seperti dulu. Ia seolah ingin menyapa dan menenangkanku. Aku pun seakan kian larut dalam kalut. Air mata ini makin deras mengalir. Bahkan rasanya aku ingin menjerit, memanggil namanya sambil memeluk, dan menumpahkan semua rasa yang ada. Wildan, ucapku lirih. Wildan lantas mengelus lembut pundakku. Ia menunggu aku untuk lebih tenang, lalu perlahan melepaskan. Kamu yang sabar ya, bisiknya pelan di telingaku. Aku tak sanggup berkata banyak, hanya anggukan yang bisa kulakukan. Melihat Wildan membuat kesedihanku berlipat ganda. Seakan hari ini adalah hari kehilangan terbesarku. Kepergian ibu, satu-satunya keluarga yang aku miliki sudah sangat membuatku terpukul. Ditambah kehadiran secara mendadak, pria yang tak bisa kulupakan selama bertahun-tahun. Entahlah, rasanya seperti ada ganjalan besar di dalam dada yang membuatku makin sesak saja. Mesti menerima kenyataan jika orang yang masih sangat kita cintai ada di dekat kita, tapi tak bisa dimiliki. Jika saja bisa kuulang, malam minggu di bulan Januari itu, 7 tahun yang lalu. Aku pasti tidak akan menerima ajakan kencan dari pria cinta satu malamku. Wildan tentu tidak akan membatalkan niatnya untuk menyematkan cincin di jari manisku. Tidak akan ada memori sakit hati yang membuatnya pergi dan tak pernah kembali. Mungkin saja keinginan ibu untuk memiliki cucu dariku dan Wildan sudah sempat terkabul sebelum beliau pergi. Bertahun-tahun ku coba mencari sosoknya di pria lain, tapi percuma. Tak ada yang sama, tak akan pernah ada. Lalu ku coba beralih niat untuk melupakannya. Tapi lagi-lagi percuma. Tak bisa. Sampai saat ini tidak bisa. Jika saja aku ulang lagi malam minggu di bulan Januari itu, 7 tahun yang lalu, aku pasti akan mencoba menepis rasa jenuhku akan hubungan kami. Meski banyak godaan yang silih berganti. Dengan begitu, tentu Wildan sudah menyematkan cincin di jari manisku. Hanya akan ada memori kebahagiaan yang membuatnya tetap berada di sampingku dan mendampingiku. Ibu tentu akan pergi dengan senyum dan tanpa rasa sesal karena sudah menimang cucu dariku dan Wildan. Namun aku tahu, akulah yang saat itu mengkhianati.
Jadi aku mengerti jika pintu hati Wildan sudah tertutup rapat untukku. Aku juga harus bisa menerima kalau Wildan menyematkan cincin di jari wanita lain. Bahkan, wanita itulah yang kini menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan ibuku harus pergi tanpa melihat anak semata wayangnya didampingi orang yang ia percayai. Selesai.